warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa amarona bi ittihadi wasilatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'ina yaumaz ziham wa ala alihi wa sahbihi ma tamatil layali wal ayyam, amma ba'd. Yang saya cintai kaum muslimin, hadirin hadirat, para audien, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang masih diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan ketakwaan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita teladani seluruh ucapannya, seluruh contoh-contoh keteladannya dan kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, para penonton yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas sedikit tentang hikmah Idul Fitri. Tentu kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita bisa mengakhiri bulan Ramadan dengan lancar dan kita berhasil mengisi perjalanan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini dengan rangkaian ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Dengan totalitas ibadah selama bulan Ramadan ini, kita berharap mudah-mudahan kita bisa menempa diri kita dan bisa membentuk kepribadian kita yang fitri. Yang sesungguhnya itulah inti daripada ibadah Ramadan, bahwa ibadah Ramadan, kewajiban puasa diperintahkan oleh Allah adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para penonton yang berbahagia, bahwa jika kita telah secara penuh dengan keikhlasan, dengan totalitas melaksanakan puasa, baik fisik kita berpuasa dengan menahan lapar, menahan haus, dan menahan seluruh larangan-larangannya, hati kita berpuasa, kemudian mata kita berpuasa, telinga kita berpuasa, kita bisa berpuasa secara total, maka besar harapan dalam diri kita akan muncul sifat-sifat kebersihan, sifat-sifat kefitrahan. Ini tentu menjadi cita-cita kita yang berpuasa atau as-shaim. Karena sesungguhnya tidak ada lain bahwa manusia yang ingin kita tempa, manusia yang berguna adalah manusia yang bertakwa. Dan itu dengan beridul fitri, harapannya kepribadian insan yang bertakwa itu betul-betul menjelma pada diri kita. Pada suasana akhir Ramadan dan pada suasana Idul Fitri, maka suasana batin manusia yang bertakwa itu tercermin dalam 4 hal. Pertama adalah kegembiraan. Yang kedua adalah kebersamaan.
Yang ketiga adalah kekeluargaan. Yang keempat adalah kepedulian. Idul Fitri yang merupakan sebagai lebaran, sebagai perayaan kemenangan seorang yang bertakwa, maka akan menimbulkan atau melahirkan suasana batin tersebut, bahwa orang yang berhasil lulus dalam berpuasa setelah selama sebulan penuh, 12 jam kali 30 hari, kita dituntut untuk menahan diri, mengendalikan hawa nafsu dari mulai kita imsak sampai beduk maghrib. Maka setelah kita berhasil berpuasa penuh sebulan, maka pantas untuk merayakan dengan kegembiraan. Maka wajar kalau kita bergembira karena kita berhasil menang dari pertempuran, menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Menurut Yusuf Qaradawi bahwa di dalam puasa itu hikmahnya adalah untuk kasratus syahwat, untuk memecah-mecah syahwat, menetralisir syahwat hawa nafsu, sehingga hawa nafsu tadi hilang pada diri kita. Mengapa perlu hawa nafsu itu kita kendalikan, kita sterilkan? Karena hawa nafsu akan menjadikan seseorang terperosok kepada kehancuran. Manusia diberikan 3 hawa nafsu. Pertama adalah nafsul bahimiyah, nafsu yang dimiliki seperti dimiliki oleh binatang ternak, yaitu makan, minum, dan nafsu biologis. Kita memang secara naluri tidak bisa menghilangkan itu, tetapi kita dididik untuk mengendalikan diri, makan seperlunya, minum seperlunya, dan menyalurkan kebutuhan biologis tadi secara halal. Pengendalian ini dilatih melalui tarbiyah sebulan penuh, sehingga kita bisa mengendalikan bagaimana nafsu bahimiyah tadi menjadi netral, menjadi kebutuhan makan kalau dibutuhkan, berhenti makan sebelum kenyang, sehingga nafsu tadi menjadi terdidik dan menjadi kita produktif, menjadi kita tetap bisa memiliki sifat-sifat yang baik. Ibaratnya dalam kehidupan kita punya harta benda, tetapi tidak kita praktekkan konsumtif hedonistik, karena di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan, kaum fakir miskin, dan itu kita dengan berpuasa diberi filosofi makan menurut kebutuhan, sehingga kita punya prioritas, punya sisa tabungan harta benda untuk kita zakatkan, untuk kita infakkan, kita sedekahkan. Itu adalah nafsu yang pertama. Sehingga dengan mengendalikan nafsul bahimiyah, kata Ibnu Maskaweh, maka akan melahirkan sifat iffah, yaitu mengendalikan diri, dan sifat sakhok dermawan. Karena harta itu ada orang lain yang juga perlu kita sayangi, kita kasih derma. Karena harta hakikatnya adalah pemberian Allah, dititipkan oleh Allah, dan akan diminta tanggung jawabnya. Yang kedua adalah nafsu sabu'iyah, bahwa manusia itu punya nafsu seperti binatang buas, ingin menang sendiri, cenderung mendolimi orang lain, berserakah, dan lain-lain. Maka ini harus dikendalikan, sehingga nanti akan melahirkan sifat, yaitu sifat sabar, sehingga orang yang pemarah cenderung akan menjadikan destruktif. Maka ketika kita berpuasa diperintahkan untuk menahan sabar, mengendalikan amarah. Ketika seseorang marah kepada kita, maka kita harus menyetop bagaimana kita ingin mereaksi marah dengan mengatakan saya sedang berpuasa. Maka dalam sebulan penuh lewat training, lewat pelatihan ini,
insya Allah akan bisa melatih diri kita untuk mengendalikan diri. Bapak Ibu Saudara para penonton yang kami hormati, maka dengan praktek berpuasa ini kita dilatih untuk merasakan bagaimana kalau orang lapar. Orang biasanya sudah terbiasa kalau makan, kalau mengkonsumsi makanan ketika perut kenyang itu tidak masalah, tapi akan menjadi masalah ketika perut lapar. Maka lewat berpuasa kita diajari bagaimana menahan lapar tersebut, dan praktek langsung ini, terjun langsung merasakan lapar ini akan melahirkan sifat mulia. Betapa di luar sana kadang-kadang banyak orang yang kelaparan. Maka dengan berpuasa sebulan penuh akan timbul jiwa-jiwa sosial pada diri kita. Maka dengan kita gembira merayakan kemenangan ini, maka ketika Idul Fitri maka akan disusul dengan perasaan kebersamaan. Kebersamaan antar kita ketika Idul Fitri kita disuruh takbir, zainu ayadakum bitakbir, hiasilah Idul Fitri kamu dengan membaca takbir. Kita kumpul dengan keluarga kebersamaan ketika sholat Idul Fitri di masjid maupun di lapangan, timbul suasana kebersamaan antar kita. Dari kebersamaan tersebut maka akan disusul melahirkan sifat kekeluargaan. Dalam Idul Fitri maka kita akan berkumpul dengan keluarga dan akan melahirkan sifat ukhuwah antar kita, yaitu dengan memiliki sifat persaudaraan antar kita. Yang mungkin di luar Ramadan kadang-kadang kita disibukkan dengan berbagai kegiatan sehingga rasa persaudaraan kita kadang kendor, bahkan tidak mungkin akan hilang. Maka lewat Ramadan dengan berpuasa, dengan buka bersama, dan Idul Fitri dengan mengunjungi halal bihalal, maka tali-tali persaudaraan itu akan terikat kembali, sehingga ukhuwah ini adalah modal utama bagi kita masyarakat di dalam berprestasi atau menciptakan hal-hal yang besar. Ini sebenarnya kita berdasarkan pada surat Al-Hujurat ayat 10 bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka kewajiban kita adalah untuk memupuk tali-tali persaudaraan, silaturahmi antar kita. Di dalam surat Al-Balad juga dikatakan bahwa kita disuruh untuk membangun kekeluargaan, rasa silaturahmi, saling menasehati dan membangun kasih sayang. Dalam suasana Idul Fitri ini, para hadirin, saudara-saudara, para penonton, kita juga dituntut suasana batin kita adalah kepedulian dengan sesama. Karena dengan Ramadan sebagaimana saya sampaikan tadi adalah latihan untuk bagaimana kita memiliki kepekaan sosial. Maka nilai-nilai sosial, kepedulian sosial ini harus kita jaga di luar bulan Ramadan. Karena sesungguhnya bahwasanya yang penting adalah setelah bulan Ramadan kita berbuat apa, kita melakukan apa. Bahwa puasa kita atau Ramadan kita, keberhasilannya diukur setelah bulan Ramadan. Kita mampu menjaga nilai-nilai fitrah, nilai-nilai kesucian. Bapak Ibu Saudara para penonton yang berbahagia, maka agar nilai-nilai Ramadan tidak hilang, ibaratnya air hujan yang jatuh pada padang Sahara tidak membekas apa-apa, maka kita harus menjaga 3 pesan Ramadan yang harus kita jaga, yang pada suasana Idul Fitri ini betul-betul terpantul. Yang pertama adalah pesan moral. Kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita bisa melakukan jihadun nafs. Kita harus bisa melakukan tahdzibun nafs, membersihkan jiwa-jiwa kita. Diri kita yang punya sifat iri, sifat dengki, sifat bakhil, sifat hasud,
sifat sombong, sifat kikir harus dibuang semua. Karena itu adalah ajaran Ramadan. Dan pada Idul Fitri, sebelum kita mengakhiri ibadah puasa, maka kita itu dituntut untuk membayar fitrah. Karena fitrah secara filosofi adalah zakat pribadi kita. Kita bayarkan kepada sesama yang kita tasarufkan, kita distribusikan kepada asnaf sanawiyah, terutama fakir miskin atau orang-orang yang daerah membutuhkan. Itulah jiwa manusia, yaitu jiwa sosial, jiwa kepedulian yang harus kita jaga di luar bulan Ramadan. Tahdzibun nafs. Kemudian yang kedua adalah pesan sosial tadi. Setelah kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, menghilangkan nafsu-nafsu yang pada diri kita kurang baik, maka kita bisa melakukan kepedulian sosial tadi. Jadi pesan yang kedua adalah pesan sosial, bahwasanya kita harus memiliki rasa solidaritas sosial, tarahum, rasa persaudaraan dengan antar sesama, watawasobil haqqi watawasobil sabr, saling menasihati yang menggambarkan saling kepedulian antar kita. Itulah tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang ketiga adalah pesan jihad, bahwa jihad ini tidak hanya dimaknai secara sempit. Jihad ini secara makro, yang pada kehidupan modern sekarang medan jihad semakin banyak, semakin luas, sesuai dengan kondisi kebutuhan lingkungan kita masing-masing. Bahkan setelah Rasulullah perang Badar, apa kata Rasulullah? Kita selesai dari jihad kecil ke jihad besar. Ditanya sahabat, apa itu jihad besar? Yaitu pengendalian diri, mengendalikan hawa nafsu. Inilah dengan berpuasa dan diakhiri dengan Idul Fitri, maka 3 pesan inilah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan, sehingga kita betul-betul setelah Idul Fitri menjadi pribadi yang baik, dan tidak sekedar baik untuk diri sendiri, tapi baik bagi keluarga, baik bagi masyarakat, baik bagi bangsa dan negara. Sehingga ajaran Ramadan ini tidak hilang begitu saja. Kita dengan Ramadan dan diakhiri dengan Idul Fitri, hakikatnya adalah untuk membangun eksistensi, membangun jiwa agama kita, kesadaran eksistensial kita. Sesungguhnya kita itu siapa? Sesungguhnya kita adalah hamba Allah yang memang dikaruniai Allah dengan harta benda, dengan badan, dengan roh, dengan akal, dengan hati. Semuanya harus kita jaga, sebab kalau tidak kita kendalikan, maka akan berdampak negatif pada diri kita. Tidak hanya berdampak negatif pada diri kita, bagi keluarga kita, bagi sesama, bagi masyarakat. Maka inilah perlu kita jaga 3 pesan Ramadan ini, pesan moral, pesan sosial, dan pesan jihad. Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi saya pribadi dan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita tetap di dalam kefitrihan. Terima kasih. Wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.